Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat seperti janji Dokter Eklos tadi. Apa? Janjinya Dokter Eklos mau kasih tahu ketumbar itu katanya banyak manfaat. Dokter Eklos tahu nggak ketumbar? Itu namanya ketumbar dokter, beda sama yang namanya merica, dokter. Mana tuh ketumbar, Nan? Oh, ketumbar, ini. iya, lebih Ya? kecil-kecil. Kecil-kecil, Bener pasti. kan? Ibu-ibu di rumah lebih kecil kan? Kayaknya salah lagi. Pasti Intan jago masak nih. Nggak juga sih dok, tadi dikasih tahu sama dokter Mute. Oke, kita datang Dokter Mute, herbalis ya, herbal medik. Nah, tapi di musim hujan seperti sekarang ini, katanya ketumbar itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Fakta atau mitos, dokter? Fakta. Itu Fakta, dokter. Ya. Bisa Langsung makan nih dokter, bisa iya, sekarang? Ini caranya dokter. Bisa, jadi, Oh, nggak langsung makan ya, dokter? Diolah dulu ya? Sebetulnya bisa ya, dok. Oke. Jadi cara mengolah ketumbar itu bisa langsung dikunyah. Jadi untuk mengurangi bau mulut tuh biasa langsung dikunyah. Oh, bisa? Nah, bisa. Nah, ini ketumbar seperti ini beda sama merica ya. Kalau merica dia bulat-bulatnya lebih besar dan warnanya lebih putih ya. Kalau ini seperti ini. Nah, kita kalau untuk meramu untuk imunitas tubuh, terus kemudian untuk batuk, pilek, bisa langsung dicampur dengan jahe. Nah, ini dihaluskan dahulu. Nah, yang seperti ini ya yang jadi. Oh, jadi dihaluskan ya? Dihaluskan biar mudah zat aktifnya keluar. Jadi zat aktif dari ketumbar ini kan terdiri dari minyak asiri sama asam lemak ya. Nah, itu yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh, terus kemudian juga sebagai anti peradangan juga sehingga bisa antiinflamasi betul. Jadi mencegah mengatasi pegel-pegel. Kalau kita flu kan suka pegel-pegel ya. Gitu. Terus jahe juga ya, dok? Jahe juga. Nah, jahe juga kan dikenal juga untuk mengatasi peradangan ya, inflamasi. Tadi ya? Nah, gitu. Tadi berapa banyak dokter ketumbarnya? Jadi ketumbar yang sudah dihaluskan tadi, betul, dokter ya? jadi 1 sendok makan ketumbar, terus dihaluskan, kemudian jahe sekitar 5 cm ya. Gitu. Itu dihaluskan, diapain sih dokter itu jahe? Dipotong boleh, digeprek boleh, pokoknya diperlakukan diparut juga boleh. Supaya keluar yang Supaya zat-zatnya mudah itu ya? keluar zat aktifnya. Bener ya? Betul. Jadi itu kita tutup. Kenapa ditutup? Karena dia kan mengandung minyak asiri ya. Kalau tidak ditutup dia akan menguap. Betul. Jadi sebaiknya dididihkan air, terus kita masak dalam api kecil sampai 1 gelas. 1 gelas kurang lebih berapa lama, dokter? 1 gelas sekitar 15 menit biasanya. Sekitar 15 jadi menit. kita buat infusa ya, namanya sekitar 15 menit baru kita konsumsi. Nah, kalau untuk mempertahankan imunitas tubuh atau menjaga daya tahan tubuh cukup 1 kali sehari. Dan 1 kali sehari? 1 kali sehari. Tetapi kalau ada keluhan seperti batuk atau nyeri tenggorokan bisa 2-3 kali. Gitu. 1 kali sehari itu harus setelah makan atau? Baiknya sebelum makan. Jadi lebih baik herbal itu diserap itu kalau sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Gitu. Tapi hati-hati pada penderita gangguan lambung ya yang sangat sensitif terhadap jahe. Mungkin jahenya bisa diganti dengan kunyit. Kunyit juga memiliki aktivitas antiinflamasi yang tinggi juga. Oke. Kalau kita mau gabung dengan bahan-bahan lain seperti lemon mungkin, perasan ataupun madu, apakah bisa, dok? Iya, boleh nanti. Tapi kalau lemon dan madunya dimasukkan setelah mau diminum ya, jadi tidak rusak kandungan dari lemon dan madunya. Oh, gitu. tunggu agak hangat dulu, Tunggu jangan terlalu hangat. panas ya? Iya, betul. Nah, dokter ini Baik. berarti sekitar kurang lebih 15 15 menit. Dari berapa sampai 1 gelas? Jadi 2 gelas menjadi 1 gelas. Oh, dari 2 gelas jadi 1 gelas. Jadi sehari itu cukup 1 ya kalau untuk 1 imunitas kali. tubuh pemirsa. Tapi kalau ada sakit tadi Kalau bisa ada 2. batuk, kalau ada pilek atau nyeri tenggorokan bisa 2-3 kali. Dianjurkan pagi, siang, atau malam, dokter, kalau sehari sekali? Pagi sebelum makan. Pagi? Iya, pagi sebelum makan. Oke. Nah, ini udah matang, dokter, Ya, atau misalnya ini udah reaksinya? 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit gitu ya, tinggal setengah dari yang tadi airnya berarti sisa 1 gelas, ya udah tinggal kita tuang di gelas, tapi jangan lupa disaring ya. Disaring, gitu. saya bantu, dokter ya? Boleh. Oke. Nah, Kecium dokter Eklas? aromanya wangi ya, karena memang kan mengandung minyak asiri ya. Iya, Jadi selain manfaat yang tadi disebutkan juga dia juga bagus untuk mengatasi stres gitu kan. Kalau koriander ya, nama ilmiahnya itu koriander. Mungkin Coriander sativum itu ketumbar. Jadi mungkin di pasaran pernah menjumpai essential oil namanya koriander ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk merelaksasi dari stres tuh. Gitu. Itu dari ketumbar ya? Dari ketumbar, betul. Ya. Wangi enak ya? Wangi enak ya, dan ini memang sudah digunakan dalam pengobatan tradisional ya, dari mulai tradisional India, kemudian tradisional Cina, kemudian juga tradisional Arab, Iran, semua masih menggunakan ini gitu. Kalau untuk anak-anak bisa ya, dok? Kalau untuk anak-anak saran saya di atas 12 tahun ya. Di atas 12 tahun karena memang ada yang beberapa yang sensitif sama jahe, menghindarin itu aja. Tapi kalau misalnya bahannya digunakan kunyit, boleh dicoba sekitar 6 tahun.
Iya, gitu. iya. Oke, jadi tadi ini bisa pakai jahe, terus bisa juga dicampur Campur sama madu. lemon, madu, gitu ya dokter. Ya. Tapi harus kondisi sudah hangat dulu Ya, sudah ya. hangat, betul. Dokter Saya Ekas mau coba- coba, oh, saya dokter Ekas penasaran langsung mau dari coba. tadi. Soalnya imunitas, kadang-kadang imunitas karena mungkin ini ya banyak aktivitas luar biasa asik. Luar Perlu biasa, imunitas Dokter tinggi. Ekas. Tapi dari baunya ini sudah sangat ini ya. Iya, aromanya Seger enak. ya? Betul. Mau dicoba? Oke, Panas nggak? Buka dulu masker. Ditiup. Aduh, aku yang panik. Dihirup lebih baik, Dok. Jadi aromanya kita dapat. Oke, jadi saya hirup dulu. Dihirup kan kita dapat minyak asirinya ya. Jadi lebih tenang. Wah, segar banget, segar banget. Dikit ya. Oh, jadi memang lebih baik dihirup-hirup dulu ya, Iya, supaya karena kita biar dapat aromanya. Betul. Oke, rasanya juga menyegarkan ya. Iya. Tapi kalau mungkin bagi Anda pemirsa yang mau agak manis ya, atau asam boleh tambah madu atau lemon tadi ya. Betul, sesuai selera. Baik. Oke, nah dokter, ini fakta dan mitos yang selanjutnya nih dokter. Ini katanya ketumbar bisa menurunkan kolesterol, gangguan fungsi jantung, dan juga diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Iya, itu fakta lagi ya. Fakta Mbak Intan. lagi? Ya, Wow. itu fakta lagi. Dan ini memang sudah digunakan sampai sekarang, bahkan ini di pengobatan tradisional Arab dan Maroko ya. Jadi caranya mudah saja. Kita yang ketumbar yang masih bulat, kemudian 2 sendok makan ketumbar yang masih bulat, tinggal sendok makan. ya Oke. 2 sendok makan tinggal Ini kita ketumbar yang seduh masih saja. utuh ya, bukan Masih yang utuh, ya. halus ya. Ya, masih utuh. Ya, kemudian 2 sendok makan. Nah, kemudian kita tinggal seduh saja dengan air panas. Oh, jadi cukup diseduh ya Cukup kalau ini? diseduh air panas, nanti kita diamkan dan harus ditutup karena agar minyak asirinya tidak keluar ya. Nah, begini. Hanya ketumbarnya aja? Hanya ketumbarnya saja. Nah, begini, cukup. Ditutup. Ditutup 15 menit, kemudian nanti kita konsumsi. Oh, jadi didiamkan 15 menit terus disaring dokter? Disaring boleh. Nah, ini fungsinya untuk mengatasi membantu menurunkan kadar gula darah ya, karena dia bekerja seperti insulin, Dok. Oh. Bekerja seperti insulin. Nah, jadi dia nanti kaitannya kan dengan menurunkan kadar LDL juga. Seperti itu. Atau kolesterol yang dikata jahat ya. Iya. Jadi sehingga dia juga baik untuk kesehatan jantung karena kalau Sirkulasi LDL ya? karena kalau LDL berlebih kan tentunya dia beresiko terjadinya plak ya. Benar. Begitu. Terus kemudian juga dia memiliki efek vasodilator. Vasodilator itu artinya melebarkan pembuluh darah sehingga baik juga untuk menderita hipertensi. Ya. Kemudian juga dia memiliki efek diuretik atau memperbanyak pengeluaran air seni ya. Berarti harus gitu. dalam keadaan terkontrol dong ya? Iya, Harus jadi dalam keadaan terkontrol. betul. Jadi kalau penderita diabetes yang biasa mengkonsumsi obat Obat? rutin dari gula, saran saya di jarak 2 jam. Jadi tidak disatukan gitu, tidak berbarengan gitu. Tidak berbarengan. Nah dokter, tadi kan dokter katakan bisa bagus juga untuk hipertensi. Nah kalau untuk orang-orang yang darah rendah, apakah boleh konsumsi? Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi kalau misalnya darahnya terlalu rendah, misalnya di bawah 100 gitu juga hati-hati untuk mengkonsumsi ini gitu. Oh gitu, jadi harus hati-hati juga ya kondisi-kondisi tertentu, berarti itu ya tadi Iya. dokter ya. Iya. Ini simpel banget ya dokter Ekus, caranya banget. ini ternyata nggak harus diapa-apain, cukup Tinggal dicuci dulu nggak sih dok? Iya, harus dicuci kan? dulu, harus dicuci Oke. bersih. Kemudian Ya dong Ibu Ita, dicuci Soalnya dulu Pak, dong. ada bahan-bahan yang nggak harus dicuci katanya gitu kan. Nah ini ada lagi Oke. nggak dokter Ekus nih manfaatnya? Manfaat ketumbar lainnya dokter. Ya. Sesaat lagi mau tahu manfaatnya Oh, kan? dong, pasti Kecil-kecil cabai rawit ya, kecil-kecil besar kas. Oh, kecil-kecil ketumbar nih. Iya. Cabai rawit cabai ya. Mau tahu manfaat ketumbar pemirsa saat lagi tetap di Hidup Sehat. Antara merica dan ketumbar. Ada apa dok? Ketumbar ya? Jangan marah dok, cuma kasih tahu perbedaan merica sama ketumbar dokter. Manfaatnya beda juga kan dok. Oke, dokter ada fakta mitos dok yang belum terjawab tadi. Ketumbar katanya dapat mengobati sakit kembung atau perut perut kembung kembung. ya. Ya, itu Bukan fakta. merica dokter ya? Ya, itu fakta, Dok. Fakta ya? Jadi kita kombinasikan dengan ini mungkin jintan ya. Nah, ini jintan, ini adas. Nah, ini sama lagi nih. Sepintas mirip sepintas hampir sama ya. Tapi kalau adas dari aromanya berbeda dengan jintan, kemudian juga warnanya juga berbeda. Kalau adas lebih terang, sementara jintan Ini lebih jintan ya? Ya, itu jintan putih ya. Gitu. Nah, Tapi nggak caranya putih ya dok warnanya? tapi nggak putih, betul kan ada jintan hitam yang kita kenal dengan habatus lebih sauda hitam ya. lagi ya. Sebutannya itu. Oke, jadi ini pakai jintan, pakai adas, dan pakai ketumbar yang Ya, yang sudah digerus boleh, sudah yang digerus. dalam yang Keadaan sudah utuh? di keadaan utuh digerus langsung bersamaan boleh, atau misalnya terpisah juga boleh. Kan biasanya ada yang terpisah ya kok dijual di pasaran. tapi harus Dihaluskan ya? Harus dihaluskan ya. Jadi Dalam air mendidih? betul, dituang. dalam air mendidih dituang dulu, kemudian setengah sendok teh ketumbar, kemudian setengah sendok teh jintan,
Jintan. Jintan putih. Jintannya harus yang putih. Jintan putih, iya. Oh. Karena kalau jintan hitam sebetulnya dia bukan jenis Beda lagi. beda ya, beda sama dengan adas gitu. Nah, ini Adas. adas. Nah, ini semuanya ini memiliki efek untuk mengurangi kembung karena dia dapat memperbaiki metabolisme dalam lambung, Dok, sehingga pencernaan protein yang biasanya kan kalau misalnya HCl asam lambung, terganggu atau tidak normal, dia kan dapat menyebabkan kembung karena metabolisme protein tidak tercerap dengan baik ya. Jadi menyebabkan kembung. Nah, salah satunya ini fungsi dari adas ya. Membantu untuk menormalkan asam lambung sehingga protein dapat tercerna. Kemudian juga tadi ketumbarnya memiliki antiinflamasi, supaya tidak perih ya di lambung. Kemudian juga jintannya memiliki efek untuk anti nyeri, anti spasme gitu. Jadi memang sinergis bersama untuk mengatasi kembung, gangguan lambung ya gitu. Dokter, tadi kan ini ramuan-ramuan ketumbar ini bagus untuk orang kolesterol, diabetes, jantung juga tadi. Nah, bagaimana dengan punya penyakit ginjal, Dok? Ini aman nggak mereka konsumsi? Jadi kalau selama takaran tidak berlebihan ya, cukup aman ya, karena memang kan bahan-bahan ini juga kita gunakan dalam makanan ya, gitu. Jadi ya masih cukup aman. Oh, gitu. jadi aman ya. Betul. Nah, ini berarti kalau yang tadi terakhir untuk perut kembung, nah ini diminumnya itu sebelum makan atau sesudah, Dok? Sarannya sebelum makan. Oh, tetap sebelum ya? Sebelum makan. Berapa kali sehari? Jadi bisa 2 sampai 3 kali. Oh, gitu. Jadi kalau saya 3 kali makan misalnya, Dokter, sebelum makan 3 kali atau memang harus 2 kali? 2 sampai 3 kali. Jadi kalau misalnya kita sudah nyaman ya kita tidak perlu mengkonsumsi lagi. Begitu. Jadi ini dikonsumsi kalau ada keluhan berarti ya, Dok ya, bukan untuk rutin. Betul. Jadi herbal apapun itu hanya kerjanya adalah homeostasis tubuh. Artinya mengembalikan kondisi tubuh ke normal ya. Jadi kalau dia sudah normal ya tidak perlu mengkonsumsi herbal lagi. Cukup jaga pola makan, pola tidur, pola stres. Pola pikir, semuanya pola hati. Pola hati ya harus dijaga. Nah, Dokter, aku mau coba dulu ya. Boleh, yang silakan. ini tadi yang tadi ya, yang buat diabetes. untuk diabetes Sama Jantung. kolesterol, sama kesehatan jantung dan hipertensi. coba. Ini harus dihirup-hirup dulu, Dok? Ya nggak perlu Mbak. Nggak perlu ya. Kalau yang ini. Tapi dihirup juga boleh, karena kan kita dapat bisa mengambil manfaat dari Refresh essential ya? oilnya. Oh, Jadi iya. merilis stres. Oke, kita coba ya, pemirsa. Gimana Intan rasanya? Rasanya apa ya? Dia kayak flat aja sih sebenarnya ya, nggak ada rasa yang terlalu plain gimana, ya. plain aja. Tapi emang rasanya ini nggak boleh ditambah-tambahin ya, Dok, berarti ya sama madu-madu ya, karena Betul. untuk diabetes. Betul, karena kan untuk diabetes ya sebetulnya kita penggunaan madu pun harus hati-hati karena kan komposisi madu glukosa banding fruktosanya kadang setiap madu berbeda. Jadi memang harus bijak ya. Kalau gula-gula yang untuk diabetes bisa kan, Dok? Saran saya cukup ketumbar seperti ini aja. Cukup Begitu. Tapi enak sih, masih bisa diterima ya. Tadi rasanya juga yang Dokter Agus juga nggak terasa yang apa, kan ada tuh bahan-bahan yang rasanya bikin jadi enak. Ini nggak sama sekali, Dokter ya, memang. Tidak pahit ya. Nggak, walaupun pahit memang juga tidak enggak ya, Dokter Ekos ya. Pahit enggak, manis juga enggak, tidak. asin enggak, di tengah-tengah ya. plain ya, tidak ada rasa. Hampa ya, Dok. Hambar, ya betul, Hambar. hambar. Tapi tidak sambar hati kita ya. Yang selalu ceria ya. Tapi khasiatnya. Nah, Oke, Dokter. Dokter. Ini mungkin tipsnya apa, Dokter, untuk mengkonsumsi bahan-bahan yang tadi udah kita buat? Ya, jadi ketumbar itu kan kecil tapi manfaatnya banyak sekali ya. Benar, Biasanya itu setuju. Ya, Kecil tapi banyak manfaatnya. kalau pengobatan tradisional itu memang banyak menggunakan selain bijinya, ini kan bijinya ya, ada juga menggunakan daunnya, terus kemudian juga mungkin di pasaran juga banyak yang jual essential oilnya ya, yang langsung bisa dioles. Tetapi yang wajib diperhatikan adalah faktor alergi tetap ya. Walaupun benar, setuju. ini bahan alam, tetap ada potensi alergi bagi sebagian orang. Jadi harus hati-hati. Apalagi misalnya akan dioles ya, misalnya dioles perih ya jangan digunakan lagi. Yang kedua tadi untuk diabetes ya, jadi tidak disarankan untuk digunakan berbarengan. Karena apa? Dia takutnya drop ya, hipoglikemi, gula terlalu rendah, jadi lemas. Kemudian yang ketiga tadi hati-hati pada penderita hipotensi atau penderita darah rendah karena dia bersifat vasodilator, kemudian dan diuretik juga artinya mengeluarkan banyak cairan sehingga takutnya darahnya lebih drop lagi gitu sih sarannya. Oke, jadi itu ya kondisi-kondisinya ya. Sama tadi harus di atas 12 tahun ya? Di atas 12 tahun dan apapun itu herbal kalau mau diolah adalah harus dicuci dulu. Iya. Intan dicuci dulu ya. Iya, Dokter. Dicuci dulu. Oke.
Setuju banget, kecil-kecil tapi besar manfaatnya. Iya, terima kasih banyak dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah tahu manfaatnya ketumbar dan bedanya dengan merica. Iya, Nah. akhirnya dokter Ekros tahu beda ketumbar dan juga merica ya pemirsa. Dokter Oke. Ekros nggak terasa ya, sudah 1 jam kita menemani pemirsa di rumah. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Ekles, Saya Intan Salmadina. Indonesia Hidup Sehat.